Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, jumpa lagi bersama saya dalam materi editing foto menggunakan Photoshop. Sebelum kita lanjutkan materi kita awali dahulu dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi praktik kali ini adalah kita akan belajar menggunakan efek radial blur pada foto. Sebagai bahan praktik, saya sudah sematkan di Google Classroom. Nanti bisa kalian buka di Google Classroom. Di sini ada materi kelima, memberi efek radial blur pada foto. Kalian lihat materinya. Kemudian di sini ada dua buah foto yang harus kalian download, ya. Ya, langsung saja kita download satu persatu. Pertama misalnya file foto kebakaran.jpg ini saya klik, ya. Kemudian ya ini file fotonya, klik kanan, kemudian save image as atau simpan gambar dengan nama. Kemudian saya simpan di folder disk PC, download misalnya. Saya klik save. Oke, selanjutnya saya pilih foto selanjutnya, saya klik, ya. Ini gambarnya Thor. Kemudian saya klik kanan, save image as atau simpan gambar dengan nama, ya. Namanya saya tidak ubah, misalnya Thor 1, ya. Saya simpan di folder yang sama, folder download misalnya, kemudian klik save, ya. Oke, kedua file tersebut sudah kita download. Selanjutnya kalian bisa buka Adobe Photoshop di komputer kalian masing-masing. Setelah kalian mendownload kedua file tadi, kalian bisa membukanya satu persatu di aplikasi Photoshop. Kita klik file, kemudian kita klik open, lalu buka folder yang tadi kita tentukan sebagai tempat penyimpanan. Misalnya saya simpan di folder disk PC, kemudian pilih dokumen, kemudian pertama saya pilih file yang ini nih, kebakaran, ya. Kemudian klik open. Nah, selanjutnya file ini saya akan berikan efek berupa efek radial blur, tapi seperti biasa gembok pada Docker layer sebaiknya dibuka terlebih dahulu sebelum kita mengedit foto ini, ya. Dibuka dengan cara klik dua kali, kemudian boleh di sini namanya diganti misalnya api gitu, ya. Kemudian klik OK. Ya, di bagian Docker layer nama layernya sudah berubah menjadi api. Kemudian kita akan berikan efek radial blur, ya. Pilih filter, kemudian ini bagian menu di atas ada tulisannya filter. Kemudian kalian pilih, di sini ada blur, kalian pilih di sini ada tulisannya radial blur. Bila kita klik radial blur, klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini, ya. Kita bisa pilih spin atau zoom. Kalau spin itu artinya nanti efeknya seolah-olah memberi efek melingkar gitu dari fotonya. Kalau zoom itu seperti zoom pada kamera gitu, ya. Di zoom tapi dalam kondisi blur gitu. Kemudian kita pilih misalnya di sini zoom saja, misalnya. Di sini ada tingkat kedalaman efeknya, misalnya saya ubah menjadi 30, bisa diketik langsung atau bisa digeser panahnya ini, ya. Oke, misalnya saya tulis di sini 30. Kalau sudah ditulis, kalian tinggal klik OK. Nah, maka lihat fotonya sudah mendapatkan efek zoom gitu, ya. Selanjutnya kalian bisa buka file yang kedua, klik file, open, kemudian pilih yang foto Thor ini, ya. Klik open. Oke, selanjutnya saya akan hilangkan backgroundnya ini, karena backgroundnya ini hanya satu warna. Nanti bisa dihapus dengan Magic Eraser Tool. Tapi seperti biasa kita buka terlebih dahulu gemboknya nih, locknya masih di gembok foto ini. Kita klik dua kali gambar gemboknya. Oke, kita kasih nama di sini Thor gitu, ya, misalnya. Oke, Thor. Oke. Nah, oke.
Selanjutnya kita pilih Magic Eraser Tool. Nah, Magic Eraser Tool ada di atasnya Paint Bucket Tool atau di atasnya Gradient Tool ya. Sini klik tahan, pilih yang Magic Eraser Tool. Oke, karena backgroundnya hanya putih, tinggal diklik yang warna putih. Nah, oke, maka terhapus. Oh, ini masih ada sisa sedikit. Kita bisa menghapusnya dengan Quick Selection Tool ya. Quick Selection Tool tinggal kita seleksi seperti ini, lalu kita hapus dengan pencet delete pada keyboard ya, tombol delete dipencet. Oke, masih ada seleksinya, dihilangkan dengan cara select deselect ini ya. Oke, selanjutnya foto Thor ini akan kita pindahkan ke dalam file foto api yang tadi ya. Saya gunakan move tool, klik move tool, kemudian saya pindahkan ke gambar api ini ya, seperti ini. Klik tahan, tinggal dilepas juga di bagian gambar api. Oke, kalau untuk mengatur posisinya tinggal digeser dengan move tool, atau kalau mau mengatur ukuran dari foto ini tinggal klik edit free transform ya. Oke, pastikan yang aktif adalah layer dari Thor ini ya, bukan yang api. Oke, selanjutnya bisa diatur besar kecilnya sambil pencet titik kecilnya, klik tahan, dibantu dengan tombol shift juga boleh. Shiftnya juga ditahan gitu ya, supaya proporsional, tidak gepeng atau tidak ya. Kalau nggak dipencet shift tahan bisa jadi seperti ini gitu kan. Nah, jadi supaya proporsional sambil pencet shift tahan kemudian diatur besar kecilnya. Oke, misalnya saya atur besarnya jadi seperti ini ya. Kalau sudah, tekan enter. Karena file Thor ini sudah tidak kita gunakan, ya ini saya klik. Nah, ini sudah tidak kita gunakan lagi, maka kita bisa close file Thor ini tanpa harus menyimpannya ya. Saya klik yang tanda silang, di sini ada tulisannya close. Close. Ditanya apakah mau disimpan, tidak usah ya. Nanti untuk bahan praktek kita selanjutnya mungkin gitu ya. Klik no. Nah, sekarang kita tinggal fokus di foto hasil editing ini. Selanjutnya saya akan menambahkan tulisan gitu ya di bawah sini dalam bentuk tulisan yang melengkung ya. Pertama, kalian klik horizontal type tool ya, klik horizontal type tool, kemudian pilih jenis warnanya di bagian atas nih, klik pilih warna yang kalian suka, misalnya warna merah. Merahnya yang mana, diklik juga ya. Oke, terserah kalian, atau merahnya mau merah yang bawah sini juga boleh ya, nanti tinggal dipilih sesuai dengan keinginan kalian, klik OK. Kita juga bisa pilih jenis hurufnya di sini ya, misalnya saya pakai jenis huruf Cooper Black gitu ya. Nah, kemudian besarnya huruf bisa kita pilih di sini. Ini 60 pt misalnya diganti jadi 72, atau mau diketik langsung juga bisa ya. Ini di blok terlebih dahulu, klik tahan di blok seperti ini ya, kemudian saya ketikkan misalnya di sini 200 gitu ya, tekan enter kalau sudah. Kemudian setelah kita ganti jenis huruf, besarnya huruf, dan warna huruf, kita tinggal klik ya, masih menggunakan horizontal type tool ya, kita klik sekali saja misalnya di sini, klik. Nah, oke, sudah ada tanda kursor yang kedip-kedipnya ini, tinggal kita ketik nanti. Tapi sebelum diketik, perhatikan ketika kita menggunakan horizontal type tool, di bagian layer akan bertambah satu layer atau satu lapisan lagi ya. Nanti namanya akan disesuaikan dengan tulisan yang kita ketik di sini ya. Misalnya saya tulis di sini jagoanku gitu ya. Oke, tulisannya jagoanku. Selanjutnya ini kita akan memberikan efek melengkung ya. Horizontal type toolnya masih aktif, kita pilih di sini ada yang ikonnya huruf T, di bawahnya ada garis melengkung, ada tulisannya create orbit text gitu ya, klik. Nah, kemudian kita pilih stylenya atau gayanya ya. Di sini belum ada stylenya, tinggal diklik saja panah kecilnya, misalnya mau pilih arcs melengkung seperti ini ya. Nanti bisa dipilih melengkungnya sejauh mana gitu ya.
Oke, di sini tinggal digeser-geser saja atau jenis yang lain. Misalnya saya pakai Arcus Upper ya, misalnya gitu ya. Nanti sama seperti tadi bisa digeser sesuai dengan keinginan kita seberapa jauh melengkungnya gitu ya. Oke, misal seperti ini ya. Kalau sudah, klik OK ya. Kalau mau dipindahkan sama seperti yang lain, tulisannya misalnya kurang ke bawah, menggunakan move tool saja, tinggal diklik-klik ya, tinggal kita pindahkan ya. Misalnya agak ke bawah sini gitu ya. Oke. Perhatikan di sini di bagian layer namanya sudah jadi jagoanku sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ya. Kemudian kalau masih kurang besar atau mau dibesarkan lagi bisa pakai edit free transform ya. Seperti ini misalnya ya. Mau dibesarkan lagi ya. Boleh silakan. Kalau sudah tekan enter. Kita juga bisa memberi warnanya. Kalau hanya satu warna seperti ini mungkin kurang menarik, kalian bisa gunakan di sini style ya. Ada color, ada swatches ya, ada style ya, kalian pilih style. Misalnya saya pilih stylenya pakai yang ini. Nah ya, lihat bagian layer yang aktif masih layer jagoanku yang tulisannya. Kemudian saya klik yang ini, maka dia akan berubah menjadi seperti ini ya untuk hurufnya. Oke, demikian hasil editing kita sudah jadi. Kemudian kalian tinggal save atau simpan, klik file, save as ya. Oke, kalau disimpan dalam format Photoshop maka simpannya dalam bentuk PSD. Tapi kalau mau disimpan dalam foto yang sudah jadi berarti bisa disimpan dalam bentuk JPEG atau PNG gitu ya. Saya pakai JPEG, kemudian nama filenya di sini saya ganti namanya misalnya namanya Tor. Oke, Tor api misalnya gitu ya, Tor api misalnya. Kemudian saya simpan di lokasinya misalnya di lokasi yang sama tadi, download. Kemudian di sini sudah ada, tadi ada file kebakaran, ada file Tor 1. Sekarang kita simpan dengan nama Tor api di sini ya. Kemudian saya klik save. Oke, ditanya kualitas penyimpanannya, saya pilih maksimal saja, kemudian klik OK. Oke, file kita sudah tersimpan dalam bentuk foto. Bisa kita lihat nanti hasilnya di Windows Explorer, klik Windows Explorer, kemudian tadi saya menyimpannya di disk PC, kemudian dalam folder download. Nah, di sini ada file Tor dan Tor API ya. Ini yang Tor API adalah hasil editing kita tadi. Kalau kita buka ya, kayak hasilnya seperti ini. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengikutinya dan bisa mengerjakannya dengan baik. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.